Hai semuanya, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai TWK, Tes Wawasan Kebangsaan part yang ketiga. Gimana, kalian siap? Oke, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama, Dito seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Suatu ketika, Dito diutus oleh negara untuk melaksanakan tugas keprofesiannya di luar negeri. Sedangkan posisi istri Dito sedang hamil 8 bulan. Namun, Dito tetap memutuskan untuk tetap berangkat karena tugas negara. Ternyata, di tempat Dito bertugas dilarang untuk menggunakan ponsel sebagai alat komunikasi. Apabila Anda menjadi istri Dito, bagaimana menyikapi hal yang demikian? A. Mendoakan suaminya untuk pergi karena memang sudah biasa. B. Mengizinkan dan meskipun dipaksa ia akan tetap berangkat. C. Pasrah karena sudah memang konsekuensi sebagai istri prajurit. D. Mendoakan suami untuk keselamatan sewaktu di tempat tugas dan fokus untuk keselamatan bayi yang dikandungnya. Atau E. Mendoakan suaminya dan menangisi kepergian Dito karena sungguh cinta. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mendoakan suami untuk keselamatan sewaktu di tempat tugas dan fokus untuk keselamatan bayi yang dikandungnya. Pembahasannya, nilai integritas yang perlu dilakukan oleh istri Dito yang benar adalah mendoakan dan menjaga keselamatan bayi. Ini adalah sikap ksatria berani dan sadar akan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada Dito dan menjaga keselamatan buah hati penerus bangsa untuk masa depan keluarga Dito. Soal selanjutnya, memperingati Hari Sumpah Pemuda adalah semangat untuk mengenal perjuangan yang tak pernah lelah dari pemuda pada zaman perjuangan kemerdekaan. Hari ini, kita telah menikmati buah perjuangan yang mereka lakukan, dan seiring dengan berjalannya waktu, tentu dinamika perubahan pun terus-menerus berubah, dan disesuaikan dengan zaman yang ada saat ini. Sebagai generasi penerus, contoh apa yang sesuai dengan perjuangan pemuda masa pergerakan perjuangan dulu? A. Menikmati buah perjuangan yang telah mereka berikan. B. Menikmati dan memperingati saja. C. Mengamalkan dan menanamkan sikap berani dan tanggung jawab. D. Mengamalkan dan berani dengan siapapun yang ada di depan. Atau E. Jujur, tulus, tanggung jawab, dan toleransi terhadap apapun. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mengamalkan dan menanamkan sikap berani dan tanggung jawab. Pembahasannya, semangat perjuangan untuk melawan penjajah adalah sikap berani, yang hari ini bisa kita petik. Di samping itu, tanggung jawab adalah sikap yang baik. Opsi pilihan E kurang tepat dikarenakan ada kalimat apapun yang artinya baik dan buruk tetap diindahkan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat mudah untuk mengakses segala macam informasi. Kemajuan dan kecepatan teknologi yang seperti sekarang bisa berdampak baik dan buruk. Dampak tersebut bisa berupa aktivitas dari setiap warga negara yang berkaitan dengan teknologi yang berupa akses website, juga berdampak pada kesadaran warga negara akan pentingnya membela negara. Bagaimana cara kita menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam konteks bela negara? A. Teknologi informasi menghalangi upaya bela negara dikarenakan membuat masyarakat terlalu berlebihan mengakses hal yang negatif. B. Ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat manja dan tidak sadar akan jati diri bangsa, yakni negara kepulauan yang dikelilingi laut, sehingga generasi penerus tidak mau menjadi nelayan. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi baik buat warga negara Indonesia, karenanya kita mampu berbisnis dengan berbagai macam cara di dalamnya. D. Ilmu pengetahuan dan teknologi baik buat kita, dikarenakan teknologi mempermudah pekerjaan. Atau E. Ilmu pengetahuan dan teknologi baik bagi setiap warga negara, terutama untuk mengenal wawasan kebangsaan, sehingga mampu bertoleransi dan rukun. Jawaban yang paling tepat adalah E.
ilmu pengetahuan dan teknologi baik setiap warga negara, terutama untuk mengenal wawasan kebangsaan, sehingga mampu bertoleransi dan rukun. Pembahasannya, dalam konteks bela negara, diharapkan setiap warga negara tahu dan melaksanakan upaya pembelaan negara dengan mengenal wawasan kebangsaan, toleransi terhadap keberagaman, dan rukun dengan sesama. Selanjutnya, paham ekstremisme dan radikalisme di negara Indonesia menjadi salah satu ancaman bagi bangsa dan negara. Hal ini terwujud dengan banyaknya oknum-oknum pelaku yang mengatasnamakan agama melakukan tindak pidana teror terhadap umat agama tertentu. Apabila dibiarkan tumbuh subur, maka teror akan terus ada dan bahkan meluas lagi. Jika Anda menjadi pemerintah, bagaimana sikap yang diambil melihat peristiwa tersebut? A. Adaptif dan langsung menindak pelaku teror dan tidak memberikan tolerir sekecil apapun karena hal ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. B. Adaptif dan langsung memerintahkan penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku terorisme yang memiliki paham radikal dan ekstrim. C. Responsif dengan memberikan reward terhadap warga negara yang bisa menangkap pelaku teror dan memberikan informasi detail. D. Responsif dengan membuat peraturan pemerintah yang mampu meminimalisir upaya teror di masyarakat. Atau E. Responsif dengan menunjukkan sikap terus terlibat ke dalamnya karena hal ini mengganggu ketentraman yang ada di masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Adaptif dan langsung menindak pelaku teror dan tidak memberikan tolerir sekecil apapun, karena ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Pembahasannya, baiknya pemerintah adaptif, mampu beradaptasi dalam setiap kejadian dan peristiwa apapun, dan termasuk di dalamnya adalah tindak pidana teror, dengan tidak mentoleransi kejahatan tersebut meski berkedok dalam agama tertentu. Berikutnya, konflik SARA masih sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia. Salah satu yang melatar belakanginya adalah ketiadaan toleransi dan rasa persaudaraan di antara umat ataupun masyarakat. Penghormatan dan penghargaan menjadi sangat penting untuk dilakukan baik antar umat ataupun antar golongan. Namun, konflik tetap saja terjadi. Sebenarnya, apa yang menjadi akar masalah dari konflik berbasis SARA tersebut? A. Warga negara yang tidak mau menerima akan perbedaan. B. Paham yang dianut dari beberapa masyarakat berbeda. C. Ideologi dari tiap individu yang berlainan. D. Anak bangsa yang lebih mudah emosi dan termakan informasi palsu. Atau E. Warga negara yang kurang pengetahuan akan SARA. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, anak bangsa yang lebih mudah emosi dan termakan informasi palsu. Pembahasannya, sumber daya manusia bangsa Indonesia memang masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Oleh karenanya, masih seringkali tersulut emosi apabila tidak sependapat ataupun sepaham dengan sifat aslinya. Di samping itu, dengan mudahnya informasi, mudah pula termakan berita-berita palsu. Oke, sekian dulu video pembahasan soal TWK-nya. Dari kelima soal tadi, kalian bener berapa soal nih teman-teman? Boleh komen di bawah ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang membutuhkan. See you on my next video di video pembahasan TWK part keempat. Bye-bye!